Anak-anak, untuk pembelajaran materi yang kedua, ya, sama seperti yang kemarin, yaitu kita menggunakan pembelajaran dengan PowerPoint. Namun di sini bedanya, biar kalian nggak boring, maka Bu Hermin pengen sambil ngomong-ngomong, karena kalau nggak gini nanti kurang bagus. Jadi pengennya Bu Hermin mudah-mudahan dengan walaupun tanpa tatap muka, dengan ngomong-ngomong seperti ini setidaknya akan menambah rasa sayang kita. Baik anak-anak, akan Bu Hermin mulai. Untuk pertemuan kali ini Bu Hermin akan membahas nilai-nilai Pancasila. Nah, sebelum membahas nilai Pancasila, ya, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apakah yang dimaksud dengan nilai. Nilai itu adalah sesuatu yang berharga. Jadi sekali lagi, nilai itu adalah sesuatu yang berharga. Sesuatu yang berharga berarti sesuatu yang berguna. Nah, dalam arti segala sesuatu itu dikatakan berharga, dikatakan bernilai, ya, dikatakan punya nilai, punya makna, ya, apabila yang baik, apabila yang benar, dan seterusnya. Itu anak-anak ya. Kemudian berikutnya, di sini ada nilai menurut Profesor Notonegoro. Iya. Profesor Notonegoro membagi nilai menjadi 3, yaitu nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian. Sekali lagi saya ulang, Profesor Notonegoro membagi nilai ada 3. Yang pertama nilai material, yang kedua nilai vital, yang ketiga nilai kerohanian. Kemudian apakah yang dimaksud dengan ketiga nilai tersebut? Nah, nilai material yaitu nilai yang berguna untuk jasmani manusia. Sekali lagi, nilai material yaitu nilai yang berguna untuk kehidupan jasmani manusia. Jasmani manusia kita butuh apa? Dari yang sederhana, butuh makan, butuh pakaian, butuh rumah, butuh kendaraan. Itu semua termasuk nilai material. Kemudian yang kedua nilai vital. Apakah yang dimaksud dengan nilai vital? Nilai vital yaitu nilai yang berguna bagi manusia dalam melakukan sebuah aktivitas, dalam melaksanakan kegiatan. Jadi dalam arti nilai vital di sini, nilai itu akan bermanfaat bagi manusia dalam melakukan suatu aktivitas. Misalnya, kalian sekarang belajar. Karena belajar online, maka nilai yang paling vital adalah setidaknya kalian harus punya Android. Ya, kalau nggak gitu laptop. Ditambah mungkin buku tulis, mungkin pulpen, dan seterusnya. Itu namanya nilai vital. Karena apa? Bermanfaat bagi manusia untuk melakukan suatu aktivitas. Yang ketiga, nilai kerohanian. Nilai kerohanian yaitu nilai yang berguna untuk unsur rohani manusia. Ya.
Nah, nilai kerohanian di sini menurut Profesor Notonegoro dibagi menjadi 4. Apa saja? Itu ya ada di slide. Nilai kebenaran, nilai keindahan, nilai kebaikan, dan nilai religius. Ya. Apakah nilai kebenaran? Nilai yang bersumber pada akal manusia. Ya, akal, rasio, budi cipta manusia. Kenapa? Karena manusia itu terdiri dari cipta, rasa, dan karsa. Sekali lagi saya ulang, manusia itu terdiri dari cipta, rasa, dan karsa. Itu ya. Nah, nilai kebenaran di sini bersumber dari akal, yang bersumber dari rasio. Rasio itu masuk akal atau tidak sih? Contohnya seperti itu. Kemudian yang kedua, nilai keindahan. Nilai keindahan sering disebut dengan nilai estetika. Estetika. Ya. Karena nilai estetika maka bersumber dari unsur perasaan. Ya, perasaan. Karena bersumber dari unsur perasaan maka nilai keindahan di sini sifatnya relatif. Ya. Kok relatif, Bu? Iya, contohnya misalnya kalian pengen study tour. Kemana study tournya? Waduh, ke laut aja yang indah. Ternyata begitu kalian rame-rame bersama temanmu ke laut, di sana banyak pendapat. Yang si A mengatakan, waduh, lautnya indah banget dengan ombak yang gemuruh. Ya, anginnya sepoi-sepoi. Nah, aduh. Ternyata yang satunya beda. Saya ngeri di sini ombaknya begitu besar. Ternyata manusia itu nggak ada apa-apanya. Aduh, ngeri banget. Manusia tidak hanya seujung kuku, ya Allah. Ya, benar-benar kami makhlukmu, ya Allah. Nah, jadi penilaiannya masing-masing individu tidak sama. Ini yang dikatakan dengan keindahan, yang dikatakan dengan relatif. Si A mengatakan indah, si B belum tentu mengatakan indah, ya. Itu anak-anak untuk nilai keindahan atau nilai estetika. Kemudian yang ketiga, nilai kebaikan. Nilai kebaikan sering juga disebut dengan nilai moral. Nilai moral ini bersumber dari unsur karsa. Ya. Karena nilai moral maka kaitannya baik dan buruk. Sampean contohnya lagi berangkat sekolah, udah tahu kendaraan banyak, ya. Samaan jalannya dampiak-dampiak, nggak memikirkan keselamatan diri sendiri maupun orang lain. Nah, sehingga mau tidak mau, ini anak loh. Kok juga ngerti unggah-ungguh gak duwe dur. Nah, seperti itu. Ini kaitannya kan dengan baik dan buruk. Itu yang dimaksud dengan nilai moral atau nilai kebaikan. Yang terakhir yaitu nilai religius, ya. Apa nilai religius? Nilai religius yaitu nilai yang berkaitan dengan kepercayaan seseorang. Ya, karena berkaitan dengan nilai kepercayaan seseorang, maka kaitannya mungkin dengan agama, dengan kepercayaan. Nah, disinilah ini yang dikatakan dengan nilai religius, ya. Itu anak-anak menurut Profesor Notonegoro kaitnya dengan nilai. Mudah-mudahan kalian sudah paham, ya. Langsung Bu Hermin lanjut, ya, ke slide berikutnya, yaitu
yang berkaitan dengan nilai Pancasila. Ya, jadi kalau tadi nilai menurut Profesor Notonegoro, maka sekarang adalah nilai Pancasila. Nilai Pancasila di sini ada 3, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, ya, dan nilai praksis. Ya, jadi sekali lagi saya ulang, ya, nilai Pancasila itu dibedakan menjadi 3, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Apakah yang dimaksud dengan nilai dasar? Nilai dasar yaitu nilai yang bersifat tetap. Jadi sekali lagi, nilai dasar adalah nilai yang bersifat tetap. Ya. Karena nilai di sini bersifat tetap, ya, bersifat tetap, tidak berubah. Ya, itu nilai dasar, yaitu nilai-nilai yang terdapat dalam sila-sila Pancasila. Itu ya, ada nilai ketuhanan, ada nilai kemanusiaan, ada nilai persatuan, nilai permusyawaratan, nilai keadilan. Ini namanya nilai dasar. Makanya dikatakan bahwa nilai dasar tadi nilai yang bersifat tetap, tidak berubah dan tidak bisa langsung beroperasional. Contohnya apa? Nilai ketuhanan. Kalau dalam Pancasila tertulis ketuhanan yang Maha Esa, yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mengakui adanya Tuhan satu. Nilai kemanusiaan yang tertulis kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mana di sini nyatakan bangsa Indonesia adalah bangsa yang bermula dan mengakui adanya hak asasi manusia. Nilai persatuan, bangsa Indonesia mengakui adanya kerjasama, gotong royong untuk mencapai cita-cita bersama. Ya. Intinya bersatu, cinta tanah air, patriotisme, memperluas pergaulan dengan sesama pelajar, sama pemuda dan seterusnya, itu termasuk nilai persatuan. Yang keempat, nilai permusyawaratan yang tertulis permusyawaratan, ya, rakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini maksudnya bangsa Indonesia adalah bangsa yang menganut sistem demokrasi. Karena menganut sistem demokrasi, yaitu demokrasi kita, demokrasi Pancasila, maka lebih mengutamakan musyawarah untuk mencapai kemufakatan bersama. Yang terakhir, nilai dari sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu pengakuan adanya hak milik pribadi dan keadaan harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Gemar menabung, mewujudkan keadilan sosial, dan seterusnya. Itu sayang termasuk nilai dasar. Ya. Kembali lagi, karena tadi saya katakan bahwa nilai Pancasila itu ada 3. Ya. Yang pertama tadi adalah nilai dasar. Maka yang kedua adalah nilai instrumental. Apakah dimaksud dengan nilai instrumental?
Nilai instrumental yaitu nilai yang dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan. Maka di sini dinyatakan penuangan dari 5 nilai dasar ke dalam peraturan perundang-undangan. Contohnya, dari nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian muncul Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang HAM. Itu namanya instrumental. Apa tahu Bu peraturan perundang-undangan itu? Peraturan perundang-undangan itu banyak sayang. Ya. Dan harus surut. Tolong diperhatikan. Contohnya, bukan contoh, ini karena harus surut. 1 Undang-Undang Dasar harus surut. Sekali lagi, peraturan perundang-undangan itu tidak boleh dibolak-balik. Harus urut, mulai dari yang tertinggi. Ya. Pertama apa tadi? Undang-Undang Dasar. Yang dimaksud adalah Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua TAP MPR. Ya, yang kedua TAP MPR. Kalau perlu dicatat sayang karena tidak ada di PPT. Ya, biar kalian lebih paham untuk belajar nanti, ya. Ayo. Menyimak, konsentrasi sambil yang belum ada di PPT dicatat kembali, ya. Saulang, ya. Jadi nilai instrumental adalah nilai yang dijabarkan atau nilai-nilai dasar Pancasila mulai dari sila 1 sampai 5 yang dijabarkan ke peraturan perundang-undangan. Apa itu peraturan perundang-undangan? Peraturan perundang-undangan itu isinya mulai dari Undang-Undang Dasar 45, TAP MPR, kemudian UU, kemudian Perpu, kemudian PP atau peraturan pemerintah, kemudian Kepres atau keputusan presiden. Kemudian yang terakhir, peraturan daerah, ya. Itu sayang, itu yang disebut dengan peraturan perundang-undangan. Nggih, paham ya? Perlu diulang? Ya. Cukup nggih? Iya. Itu. Jadi contohnya misalnya nek Undang-Undang Dasar 45 jelas pasal-pasalnya ya. Itu. Kalau tadi yang berkaitan dengan HAM misalnya pasal 27 sampai pasal 34. Itu kaitannya dengan hak asasi manusia. Kalau dalam undang-undang tadi Bu Hermin sebutkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang HAM. Itu contoh daripada apa saja? Nilai instrumental. Kalau TAP MPR Bu, TAP MPR nomor 17 garing MPR garing 1998 tentang HAM. Nah, itu ya, contoh itu nilai instrumental. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu nilai praksis, ya, nilai praksis. Apa yang dimaksud dengan nilai praksis? Ya. Nilai praksis adalah nilai yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sekali lagi, nilai praksis adalah nilai yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kalau nilai praksis itu nilai yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, berarti apa saja? Ya. Nilai praksis itu contohnya
sopan santun, ya, berbakti pada orang tua, ya, atau kebalikannya, tidak durhaka pada orang tua, ya. Pokoknya semua yang kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, ya, itu termasuk nilai praksi. Jadi yang berkaitan dengan sila-sila Pancasila, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita amalkan, itu termasuk apa tadi sayang? Nilai praktis. Itu anak-anak ya, yang berkaitan dengan 3 nilai yang ada dalam Pancasila. Sekali lagi saya ulang, yaitu nilai dasar, yaitu nilai yang ada dalam Pancasila bersifat tetap, tidak boleh dirubah dan tidak bisa langsung beroperasional. Yang kedua, nilai instrumental, yaitu nilai yang dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, nilai praksis, yaitu nilai yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian berikutnya, nilai, kembali lagi kepada nilai dasar Pancasila tadi, ya, yaitu nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Karena terdiri dari ketuhanan sampai keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Maka ini nilai dasar dalam sila pertama meliputi apa saja? Keikaian bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa, taat menjalankan ajaran agama, mengakui dan memberi kebebasan beragama dan beribadah sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan kepada orang lain. 4, tidak memaksakan suatu agama yang kita anut kepada orang lain. Sedangkan yang kelima, saling menghargai dan saling menghormati antar umat beragama. Kemudian nilai dasar untuk sila yang kedua, apa saja? Kesadaran berperilaku sesuai dengan nilai moral dan hati nurani, pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, sikap saling mencintai, ya, antar sesama, menjunjung keberadaan keadilan dan keberadaban, ya. Istilahnya beradab berarti tidak biadab, itu manusia. Kalau biadab berarti itu binatang. Kalau manusia beradab dan berkeadilan. Kemudian sikap tenggang rasa. Nah, itu yang berkaitan dengan sila kedua. Kemudian yang ketiga, sila Persatuan Indonesia. Apa? Menghormati perbedaan dalam masyarakat. Supaya apa? Supaya tidak terjadi pertengkaran, supaya tidak terjadi perbuatan kekerasan, kerjasama atau gotong royong, hidup rukun, mewujudkan persatuan bangsa agar tidak terpecah belah, ya, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, itu cinta dan bangga pada bangsa dan kebudayaan Indonesia yang disebut dengan nasionalisme. Apa itu nasionalisme itu? Nasionalisme itu rasa cinta dan bangga terhadap bangsa dan tanah air. Sedangkan yang dimaksud dengan patriotisme itu perwujudan daripada nasionalisme. Apa? Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi cinta dan bangga itu termasuk nasionalismenya, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara itu termasuk nilai patriotismenya. Apalagi pantang menyerah dan seterusnya. Kemudian nilai dalam sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tolong, anak pinter, anak ganteng, anak soleh, anak cantik, anak solehah, jangan sampai
Sila-sila Pancasila aja enggak apal, malu nanti Bu Hermin nggih. Ya. Apakah nilai yang terdapat di sila keempat di sini? 1. Rakyat Indonesia pemegang kedaulatan. Adanya demokrasi politik, ekonomi, sosial, ya. Kemudian musyawarah untuk mencapai kemufakatan bersama, menghormati, menghargai keputusan bersama. Kemudian yang terakhir, melaksanakan keputusan bersama dengan penuh tanggung jawab. Berikutnya yang terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa saja nilainya? Itu keadilan mendapatkan sesuatu yang telah menjadi haknya. Adil terhadap sesama, ya. Duwe apel sak iji koncone papat ya dibagi seprapat sing adil, ya. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. Tapi sebagai warga negara yang baik, selayaknya kita mendahulukan kewajiban baru menuntut hak kita. Sebagai pelajar, ya kita harus belajar dulu yang rajin, ya. Baru kemudian proses penilaian, baru menuntut hak sampean. Apa haknya setelah mengerjakan tugas? Bu, dapat nilai berapa? Itu hak sampean. Kewajibannya apa? Membayar SPP dan seterusnya. Kerjasama untuk mendapatkan keadilan. Misalnya apa? Berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Belajar dengan giat. Dermawan, hemat. Ya. Hemat berarti suka menabung dan seterusnya, ya. Penuh kerja keras, ya. Tidak konsumtif. Kebalikannya, apa konsumtif itu? Suka berbelanja barang yang tidak perlu, nggak boleh. Kemudian yang terakhir yaitu apa? Menghargai hasil karya orang lain. Itu anak-anak, ya. Kemudian bagaimanakah aktualisasi nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan? Nah itu anak-anak, kalian baca aktualisasi nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nilai Pancasila sebagai etika dalam kehidupan bernegara, ya, dalam arti sebagai etika dalam kehidupan bernegara, jadi tingkah laku penyelenggara negara itu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Penerapan nilai Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Nah, berarti dalam kehidupan bernegara, semua aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 45 mulai dari pasal 1 sampai pasal 37 harus kita junjung tinggi. Kemudian penerapan nilai Pancasila dalam kebijaksanaan pemerintah. Gitu sayang nggih. Nah, tadi Bu Hermin ngomong etika. Apa toh etika itu? Nah, etika itu merupakan cabang falsafah dan ilmu kemanusiaan yang membahas sistem pemikiran mendasar tentang ajaran moralitas. Ya, apa tadi moralitas menurut Profesor Notonegoro yang di atas tadi? Berkaitan dengan baik dan buruk, sopan santun, itu namanya etika. Nek anak ya harus hormat pada orang tua, ya. Numpak bis ana wong tuwek ungu wis sampai bungkuk-bungkuk gak oleh lungguh, sampean sing ngenom sing jek kuat gak gelem ngalah. Itu ya diarani gak duwe etika sayang, nggih. Itu contohnya. Jadi etika itu sangat dibutuhkan
diterapkan baik dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan berbangsa, dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk juga dalam kehidupan keluarga. Apalagi dalam kehidupan bernegara, ya. Kenapa? Kalau kita nggak tahu etika, maka kita KKN itu dianggap biasa, gitu loh. Karena apa? Kita emang nggak punya etika, jangan sampai, ya. Itu contohnya seperti itu, sayang. Ya. Bagaimana untuk penerapan nilai-nilai Pancasila? Nah, Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara harus senantiasa diterapkan dalam kehidupan. Pancasila harus menjadi jiwa pembentukan peraturan perundangan di Indonesia. Pancasila menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan negara, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, agama maupun bidang pertahanan keamanan. Kaitannya berarti dengan apa? Tadi dengan nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis, ya. Itu sayang. Kemudian yang terakhir, berbagai fungsi Pancasila. Apakah fungsi Pancasila? Fungsi Pancasila yang pertama yaitu sebagai dasar negara. Sekali lagi, apakah fungsi Pancasila? Fungsi Pancasila yang pertama yaitu sebagai dasar negara. Apa yang dimaksud dasar negara tadi? Dasar negara yaitu dasar dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Sekali lagi saya ulang, apakah yang dimaksud dengan Pancasila sebagai dasar negara? Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila sebagai dasar dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Ya. Apa yang dimaksud sebagai dasar dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara? Semua para abdi negara, semua para aparatur negara, ASN, pejabat tinggi negara, mulai dari presiden sampai yang terkecil pamong praja yang ada di desa, semuanya dalam menjalankan pemerintahan harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Itu yang dimaksud dengan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, sayang. Apa bedanya? Kalau tadi dasar digunakan pedoman bagi para penyelenggara negara, maka Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa di sini, Pancasila digunakan sebagai pegangan hidup atau way of life oleh seluruh masyarakat Indonesia, oleh seluruh bangsa Indonesia, nggak peduli siapa itu. Presiden mulai tukang becak, mulai siapa mereka sebagai bangsa Indonesia, maka mereka harus berpegang teguh pada nilai Pancasila sehingga tidak mudah terombang-ambing oleh situasi kondisi yang ada, apalagi di era globalisasi. Itu sayang ya. Kemudian yang ketiga, jiwa bangsa Indonesia itu fungsi yang ketiga. Apa maksudnya? Bangsa Indonesia itu sejak lahir sudah dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Sekali lagi, bangsa Indonesia itu sejak lahir sudah dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Ya. Contohnya, Bu, kok sejak lahir? Sampean dari kecil
kecil, gak mungkin ibumu, bapakmu akan mengajaran kowe sok kudu dadi dongdeng, kudu tidak. Mesti cintanya jadi anak yang soleh, solika, berbakti, bermanfaat untuk nusa dan bangsa. Itu ajaran orang tua. Kenapa Pancasila sudah menjiwa. Nggih? Yang keempat, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Apakah yang dimaksud segala sumber dari segala sumber hukum? Bahwa segala peraturan perundang-undangan yang berlaku semua harus bersumber pada Pancasila. Jadi tadi yang Bu Helmi sebutkan tata urutan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Dasar, TAP MPR, UU, Perpu, PP, Kepres, Perda, semuanya harus berpedoman pada nilai-nilai Pancasila, bersumber dari Pancasila. Itu yang disebut sumber dari segala sumber hukum. Nggih, paham sayang nggih? Iya. Kemudian yang kelima, kepribadian bangsa Indonesia. Apakah yang dimaksud dengan Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia? Pancasila itu menjadi ciri khas, menjadi corak yang khas bagi bangsa Indonesia, sehingga mampu membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Apa Bu contohnya? Ramah tamah, gotong royong, religius, kasih sayang, dan bla 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 yang baik-baik itu semua adalah kepribadian bangsa Indonesia. Sing lele ojo, nggih. Yang keenam, Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia. Apakah yang dimaksud dengan Pancasila sebagai Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia? Nah, yang dimaksud dengan Pancasila sebagai Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia, Pancasila itu sudah menjadi kesepakatan bersama dari para leluhur bangsa Indonesia. Siapa maksudnya? Ya mereka yang memperjuangkan azas dasar negara kita, ya, yang kemudian dijadikan dasar negara sejak tanggal berapa? 18 Agustus 1945. Maksudnya gimana toh Bu? Jadi gini, kalian ingat sejarah Pancasila, ya. Jadi Pancasila itu pada saat itu, kalau kita kembali ke sejarah, ya, waktu itu ada yang namanya BPUPKI. Apa tuh BPUPKI? Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Gitu? Nah, yang pada saat itu diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Kapan disahkan? Ayo harus ngerti sampean. Tanggal 28 Mei 1945. Mulai sidang yang pertama yaitu 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Ini pada saat itu membahas dasar atau azas negara.
29 Mei 45 dipimpin oleh Muhammad Yamin sidangnya. Ya. Kemudian tanggal 31 Mei oleh Mr. Supomo. 1 Juni 45 dipimpin oleh Insinyur Soekarno yang kemudian menghasilkan istilah Pancasila sebagai dasar negara. Tapi benar, istilah Pancasilanya sudah disetujui waktu itu oleh para pencetus. Tapi isi sila-sila itu belum disetujui. Yang kemudian dilanjutkan dengan apa? Pembentukan Panitia 9 yang disebut dengan apa sayang? Jakarta Charter atau Piagam Jakarta, tepatnya 22 Juni 1945. Itu sayang, isinya apa? Nah, ini isi piagam ya, jangan salah. Isi Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Sila 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Kemudian sila 2 sampai sila kelima sama. Mulai dari kemanusiaan yang adil dan beradab sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari hasil Piagam Jakarta itulah kemudian sesuai dengan perjanjian luhur bangsa Indonesia sayang, disepakati sebagai dasar negara sejak tanggal 18 Agustus 1945. Kenapa kok bukan 17 Agustus? Karena 17 Agustus kita merdeka belum memenuhi syarat. Makanya kemudian PPKI, kalau tadi yang memimpin sidang pembentukan BPUPKI, kalau yang menetapkan, mengesahkan ya, maksudnya mengesahkan sebagai dasar negara itu adalah PPKI. Apa itu PPKI? Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, ya. Dekuritsu Junbi Inke. Nek BPUPKI tadi Dekuritsu Junbi Soo Sake, ya. Nek PPKI Dekuritsu Junbi Inke, jangan salah ya. Di Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Fungsi yang terakhir yaitu cita-cita luhur bangsa Indonesia. Apa yang dimaksud cita-cita luhur bangsa Indonesia sayang? Cita-cita luhur bangsa Indonesia bahwa Pancasila itu mengandung nilai-nilai, ya, mengandung cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan. Alinea berapa? Cita-cita luhur alinea 2, ya, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Tujuan negara atau tujuan nasionalnya terdapat dengan alinea 4. Mulai dari melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan seterusnya, itu namanya tujuan negara. Cita-cita luhur bangsa Indonesia. Itu anak-anak nggih yang Fermi sampaikan untuk pertemuan jarak jauh pada hari ini, untuk pembelajaran jarak jauh hari ini.
Ya, karena situasi dan kondisi, tidak ada lagi istilah kalau nggak dekat nggak sayang. Karena apa? Walaupun jauh di mata, tetapi dekat di hati. Ya, itu anak-anak, mudah-mudahan kalian paham. Tolong dibaca, dan dibaca. Kalian siap paham. Nanti minggu depan, minggu depan sayang, akan Bu Hermin kasih tugas ya. Itu sayangku, terima kasih atas perhatiannya. Semoga jadi ilmu yang manfaat barokah. Selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.